Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fibri. Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang trigonometri, yaitu materi matematika wajib kelas 10 di semester genap. Oke, dalam video ini akan kita bahas beberapa soal beserta dengan pembahasannya. Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Diketahui koordinat kartesius negatif 3,3, maka koordinat polarnya adalah, nah, di sini diketahui kita mau mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Oke, koordinat kartesiusnya itu berarti kan dia X, Y. X, Y itu diketahui negatif 3,3. Nah, kita mau mencari koordinat polarnya. Sedangkan koordinat polar itu berbentuk R, alfa. Nah, kita cari dulu R-nya, baru kita nanti tentukan alfanya. Untuk menentukan R, nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya ini, Y-nya, X-nya negatif 3, Y-nya 3. Berarti akar negatif 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 9. Itu akar 18. Akar 18 kita peroleh 3 akar 2. Nah, kita peroleh R-nya 3 akar 2. Kemudian selanjutnya kita mau mencari alfa. Nah, alfa kita cari menggunakan tan alfa. Karena kita punya di soal itu X, Y, berarti kita pakainya tan alfa yang sudah pasti. Tan alfa itu Y per X. Y per X. Y-nya 3. X-nya negatif 3. 3 per negatif 3 negatif 1. Nah, tangan negatif 1. Tangannya bernilai negatif. Berarti kemungkinan itu alfanya yang bernilai negatif. Nah, kita ingat lagi untuk beberapa kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang bernilai positif ini cosnya bernilai positif ya. Di kuadran 2, kuadran 3 maaf, tangannya yang bernilai positif. Di kuadran 2, sinnya yang bernilai positif. Di kuadran 1, semuanya atau all semuanya positif. Sin, cos, tan, second itu semuanya positif. Karena di sini diperoleh tangannya negatif, berarti kemungkinan berada di kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kuadran 2 adalah kuadran. Kalau berarti di kuadran 2, berarti kuadran 2 atau kuadran 3. Berarti tentukan dulu X, Y. Negatif 3,3 berarti X-nya negatif ya, Y-nya positif berarti di sini ya kemungkinan. Nah, berarti pastinya di sini berarti jelas di kuadran 2. Berarti kita cari alfanya yang berada di kuadran 2 yang nilainya negatif 1 tangannya. Berarti dari negatif 1 kalau positif berarti kan tangan dari 45 kan. Karena di kuadran 2 berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi koordinat polarnya R, alfa berarti 3 akar 2, 135 derajat. Seperti itu. Kenapa berada di kuadran 2? Lihat dari koordinat kartesiusnya. X-nya berarti bernilai negatif, Y-nya positif, berarti ada di kuadran 2. Kuadran 2 alfa yang bernilai tangannya negatif 1 itu ternyata kalau dipositifkan di alfa positif yaitu 45 derajat, karena dia di kuadran 2 berarti 180 derajat kurangi 45 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Di antara
pernyataan berikut ini yang benar adalah yang benar. A. Kosek 1 plus kosekan kuadrat sama dengan kotangan kuadrat. Benar atau salah nih? Salah ya. Salah. 1 per sekan kuadrat sama dengan kuadrat salah. Nah, yang benar ini sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah kita cek satu persatu. Cos 420 derajat. Cos 420 derajat. Sini ya. Maaf. Ini kok jadi cos 420 derajat. Cos 420 derajat. Berarti ini dibuat dari cos 360 derajat tambah berapa? Jadi 420 ditambah 60 derajat ya. Tambah 60 derajat. Berarti satu putaran penuh kan 360 derajat. Berarti tambah 60 derajat berada di kuadran 1 ya. Berarti balik lagi ke kuadran 1. Balik lagi ke kuadran 1 berarti cosnya nilainya positif. Berarti cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Setengah. Benar ya? Yang A benar. Yang B, tangan 600 derajat. Nah, 600 berarti kita butuh tangan tidak perlu berapa kali yang cukup 360. Karena kalau di sini 2 kali 360 lebih dari 600. Berarti harus cari yang kurang ya. Ditambah, nah 600 dikurangi 360. Berapa? 600 dikurangi 360. 240. 240 derajat. Terus, kita cari tangan 240 derajat. (240 derajat itu di kuadran 3. Berarti tangan 180 derajat ditambah 60 derajat. Kalau di kuadran 3 itu yang tangannya bernilai positif, berarti tetap positif, berarti tetap tan 60 derajat. Tangan 60 derajat akar 3. Di sini negatif akar 3. Salah ya? Salah. Nah, maka jawabannya yang B. Seperti itu. Yang lain nggak perlu dicek. Soal nomor 4, koordinat polar 6,60 derajat. Maka koordinat kartesiusnya adalah, nah kita mau mengubah, kalau soal pertama tadi kartesius diubah ke koordinat polar, soal nomor 4, soal nomor 1 tadi koordinat kartesius dirubah menjadi koordinat polar. Nah di soal nomor 4 ini kita mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Diketahui koordinat polarnya kan R, alfa. R, alfanya itu 6,60 derajat. Nah, sedangkan koordinat kartesiusnya, kalau kita ubah dari polar kartesius itu X, Y kan. Nah, X-nya itu sama saja R kali cos alfa, Y-nya itu R kali sin alfa. R-nya kita tahu 6, berarti kita nyari cos alfa. Cos alfa berarti cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Setengah, ya kan? Sin alfa. Jadi sin 60 derajat. Berapa? Setengah akar 3. Maka koordinat kartesiusnya X, Y-nya berarti R kali cos alfa. Maka X-nya R kali cos alfa. Berarti R-nya 6 kali cos alfa setengah sama dengan 3. Di sini
Y-nya R kali sin alfa. R-nya berapa? 6 kali sin alfa setengah akar 3. Setengah akar 3. Jawabannya 3 akar 3. Maka X, Y-nya 3,3 akar 3. Lanjut, soal nomor 5. Diketahui sin B 5/13. Jika B adalah sudut tumpul, maka nilai cos B. Nah, sudut tumpul berarti sudut yang lebih dari 90 derajat. Karena lebih dari 90 derajat, berarti kemungkinan dia di kuadran 2. Kuadran 2 ya. Nah, sudut tumpul berarti ada di kuadran 2. Kita bikin sketsanya. Saya taruh sin B di sini. Kita bangun pakai segitiga siku-siku ya. Kita anggap B-nya positif dulu. Nah, sin demi depan per miring berarti depan. Kalau sudut B-nya di sini, maka 5-nya berarti di sini depan per miring. 13-nya ada di sini sisi miringnya. Berarti kita mau nyari misalnya di sini sudut B ya. Di sini A, di sini C. Nah, cos B, cos itu kosami, samping per miring. Samping kita butuh sisi samping ini, butuh sisi AB. Caranya bagaimana? Nah, karena diketahui ada, kita pakai rumus Pitagoras, diketahui sisi miringnya B AB sama dengan akar BC kuadrat dikurangi AC kuadrat sama dengan akar BC kuadrat berarti berapa? 13 kuadrat dikurangi AC kuadrat 5 kuadrat sama dengan akar 169 kurangi 25. Akar 144 berapa? 12. AB 12. Maka cos B kosami. Maka cos B samping per miring. Cos B samping per miring kosami berarti 12/13. Karena sudut B tadi sudut tumpul berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai cosnya nilainya negatif. Berarti cos B sama dengan negatif 12/13. Di sini di kuadran 2. Lanjut soal nomor 6. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Sin A 5/7 maka nilai tan A adalah, nah, kita buat sketsanya. Lalu kalau ada soal seperti ini langsung kita membuat sketsanya ya. Siku-siku di B, berarti di sini sudut B, berarti kita misalkan di sini sudut A, di sini sudut C. Sin A, sin demi depan per miring diketahui. Sin A ini dia depan per miring. Berarti depannya kita taruh 5, miringnya AC-nya 7. Dicari tan A. Tangan A itu tan desa depan per samping. Tan A itu depan per samping. Depan per samping. Nah, sisi depannya sudah kita ketahui 5. Nah, sisi sampingnya atau sisi AB kita cari ya. Jadi AB sama dengan akar 7 kuadrat, sisi miringnya dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 49 dikurangi 25 sama dengan akar 24. Akar 24 berapa? 6 kali 4 atau 4 kali 6 berarti 2 akar 6. AB-nya di sini 2 akar 6. Maka tangan alfanya depan per samping, tan desa depannya 5, sampingnya 2 akar 6. Berarti 5/2 akar 6. Nah, karena menyebutnya berupa untuk akar, maka kita harus
merasionalkan, yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Tinggal dikalikan akar 6 per akar 6. Sama dengan 5 akar 6. 5 kali akar 6 kan 5 akar 6. Per 2 akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 kan 6. Berarti 2 kali 6, 12. Berarti sama dengan 5 per 12 akar 6. Lanjut, soal ke nomor 7. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dengan panjang sisi AC adalah 3 cm dan besar sudut ABC adalah 60 derajat. Maka panjang sisi AB adalah, nah, sama seperti soal sebelumnya, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Segitiga ABC. Segitiga ABC, siku-siku di C, berarti di sini sudut C, dan misalkan di sini A, di sini B. Panjang sisi AC adalah 3 cm, AC 3, besar sudut ABC, A berarti di sini 60 derajat, maka panjang sisi AB adalah ditanyakan ini. Nah, mau nyari sisi miring, sudah ada sisi AC dan sudut 60 derajat. Berarti untuk mencari AB ada samping, mau nyari miring. Samping per miring apa itu? Cos, sinus, iya. Cos B berarti samping per miring, samping per miring. Cos, maaf. Sinus ya. Sin demi depan, sisi aja sisi depan ya. Salah lihat, maaf Ibu, salah lihat. Bukan cos ya, sin ya di sini ya. Sin ya. Nah, karena sisi AC itu di depan sudut B, maka di situ sin ya. Maka di sini sin ya, maaf. Ada sisi depan, AC ini sebagai sisi depan dari sudut B. Nah, kita mau sisi miring. Punya depan, mau nyari miring. Demi depan per miring, berarti apa? Sinus. Nah, sin demi depan per miring. Berarti sin B itu depan per miring. Nah, sin B berarti sin 60 derajat. Depannya itu 3, mau cari AB. Sin 60 derajat berapa? Ya, setengah akar 3 atau kita tulis dengan akar 3 per 2 sama dengan 3 per AB. Kita kalikan silang ya, berarti akar 3 kali AB sama dengan 3 kali 2 berapa? 6. Di AB sama dengan 6 dibagi akar 3. 6 dibagi akar 3. Nah, penyebutnya akar. Berarti kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawannya kali akar 3 per akar 3. Di 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3. 2. Akar 3. 3 kan? Maaf ya. 6 dibagi akar 3. 2. Berarti 2 akar 3. Maka panjang AB-nya 2 akar 3 cm. Soal nomor 8. Soal cerita di sini, Pak Amin sedang berjaga di sebuah menara mercusuar setinggi 45 akar 3 meter. Ia sedang mengamati perahu di bawahnya dengan sudut depresi 60 derajat. Nah, sudut depresi berarti sudut lihat dengan dari atas ya, dari pandangan mata dari atas terhadap sisi horizontal ya. Misalkan di sini ada mercusuar, kita gambar mercusuarnya di sini. Nah, orangnya ada di sini, dia melihat sebuah kapal. Kapalnya ada di sini. Dan kapalnya ada di sini ya. Kapalnya ada di sini. Dan ada sebuah kapal dengan sudut sebuah perahu dengan sudut depresi 60 derajat. Tinggi mercusuarnya tadi berapa? 45 akar 3 ya. 45 akar 3 nih mercusuarnya dengan sudut depresi 60 derajat. Nah, jadi jarak pandang orang yang melihat dari mesin ini terhadap garis horizontal di sini ya. Namanya sudut depresi ini 60 derajat. Yang ditanyakan jarak perahu ke mercusuar. Jarak
perahu ke mercusuar. Nah, misalkan di sini X. Nah, itu ya. Oke, lihat di sini. Untuk membantu di sini kita sudah depresi 60 derajat. Nah, sudut depresi 60 derajat dengan sudut di sini itu sudut saling dalam berseberangan. Kedua sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Kalau di sini 60 derajat berarti di sini juga 60 derajat karena sifatnya dalam berseberangan. Nah, ada diketahui 60 derajat, diketahui 45 akar 3, dicari X. Nah, 45 akar 3 itu sudut di depan 60, X-nya itu samping. Depan, samping, ada depan, cari samping, ada sudutnya. Depan, samping, desa. Berarti kita pakai bantuan tangan 60. Tangan 60 derajat yaitu depan per samping. Depan per samping. Tangan 60 derajat berapa? Akar 3 kan? Depannya itu 45 akar 3. Sampingnya berapa? Kita cari ya. X. Dan misalkan X kan tadi, nah berarti kita kalikan silang X kali akar 3 sama dengan 45 akar 3. Berarti X 45 akar 3 dibagi akar 3. Coret, hasilnya 45 meter. Jadi X-nya atau samping itu 45 meter. Jadi jarak perahu ke mercusuar adalah 45 meter. Jadi ingat-ingat di situ. Sudut depresi di sini, depresi di sini dengan sudut di sini itu besarnya sama karena sifatnya dalam berseberangan. Namanya sudut dalam berseberangan. Soal nomor 9. Sanjaya hendak mengukur tinggi sebuah tiang besi. Tinggi tersebut berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Ia mengamati puncak tiang dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi Sanjaya sampai mata adalah 1,5 meter, maka tinggi tiang besi tersebut. Ada soal seperti soal cerita, berarti kita buat sketsanya. Ini tiang besinya. Tiang besinya. Tiang tersebut berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Berjarak 4 akar 3 meter. 4 akar 3 meter. Ini ada orang di sini ya. Jadinya 4 akar 3. Ia mengamati sebuah puncak tiang dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, mengamatinya kan berarti dengan mata tingginya 1,5 meter. Kita misalkan di sini orangnya tingginya 1,5 meter. Nah, dia mengamati sebuah puncak tiang dengan besar sudut elevasinya 30 derajat. Maka tinggi tiang besi, nah ditanyakan tinggi tiang besinya, kita misalkan H. Ya. Hanya berapa? Itu kan? Nah, sebelumnya kita ambil segitiga ini dulu. Ambil segitiga yang Bu Vivi ajar ini. Jadi jarak sini ke sini kita misalkan X. Bu Vivi bawa ke sini ya. Biar lebih jelas ini 30 derajat. Kita cari X-nya dulu. Karena di sini ada bantuan 30 derajat di sini. Nah, otomatis jarak dari panjang sisi samping ini otomatis sama dengan ini kan 4 akar 3. Ya, 4 akar 3. Nah, ada sudut 30 derajat, ada sisi depannya dari sudut 30 derajat, ada sisi samping desa. Berarti tan ya, kita pakai bantuan tan desa. Di tangan 30 derajat, depan per samping, depannya itu X, sampingnya 4 akar 3. Tan 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3, berarti akar 3 per 3 sama dengan X per akar 3. Kita kalikan silang, berarti 3 kali X, berarti 3X. Di sini akar 3, kalikan silang ya, kali 4 akar 3. Di 3X sama dengan akar 3 kali 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 4, 12. 3X sama dengan 12, X sama dengan
4 meter. Nah, X-nya di sini kita peroleh 4. X-nya 4. Berarti H berapa? Berarti kan tinggi orangnya ditambah X kan. Nah, jadi H tinggi orangnya berarti 1,5 meter ditambah X-nya. X-nya tadi diperoleh berapa? 4. 1,5 ditambah 4. Berapa? 5,5 meter. Jadi tinggi tiang besinya itu 5,5 meter. Seperti itu. Soal nomor 10. Sin 120 derajat dikurangi sin 315 derajat ditambah cos 330 derajat dikalikan sin 240 derajat ditambah cos 315 derajat dikurangi sin 60 derajat. Oke, kita kerjakan. Sin 120 derajat ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2, pilih pakai 180. Pokoknya kamu menggunakannya 180 atau 360 karena di situ tidak akan mengubah nilai trigonometrinya. Sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan. Berarti sin 120 kita ubah menjadi sin 180 dikurangi 60 dikurangi sin 315 itu kuadran 4 kan, berarti 360 dikurangi 45 ditambah cos 330 berarti sama kuadran 4 360 dikurangi 30 derajat dikali bawahnya ya. Sin 240 berarti sin kuadran 3 berarti 180 ditambah 60 ditambah cos. Tadi 360 dikurangi 45 itu cos ini ya, terus 315 kayak itu cos 360 kurangi 45 dikurangi sin 60 sama dengan kuadran 2. Sinnya nilainya positif, berarti positif tetap sin 60 derajat. 315 kuadran 4. Kuadran 4 nilai sinnya negatif. 315 ini dia di kuadran 4. Kita terus dulu biar nggak ini di kuadran 2, kuadran 4, kuadran 4, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1. Tidak bingung ya, biar tidak salah lagi. Kuadran 4, sinnya berarti nilainya negatif. Negatif, negatif berarti ditambah di sini. Ditambah sin berapa? Sin 45 ya. Sin 45 derajat. Nih, 330 kuadran 4. Kuadran 4 cosnya bernilai positif. Berarti tetap positif ya. Ditambah cos 30 derajat. Cos 30 derajat. Kalikan dan yang belakangnya ini ya. 140 kuadran 3. Kuadran 3 yang sinnya bernilai negatif. Karena yang bernilai positif tangannya. Berarti min ya. Min sin 60 derajat. Plus 15 kuadran 4. Berarti cosnya bernilai positif. Berarti plus cos 45 derajat. Min sin 60 derajat. Sama dengan sin 60 derajat setengah akar 3 ditambah sin 45 derajat setengah akar 2 ditambah cos 30 derajat berapa? Tambah setengah akar 3 kali min sin 60 derajat min seperti min setengah akar 3 cos 45 derajat setengah akar 2 sin 60 derajat dikurangi itu berarti min setengah akar 3. Oke, yang sama akarnya berarti kita bisa jumlahkan setengah akar 3 tambah setengah akar 3 di akar 3 kan. Berarti akar 3 plus setengah akar 2. Nih, berarti ini min setengah akar 3 dikurangi min setengah akar 3 berarti negatif akar 3 tambah setengah akar 2.
Kita ubah posisinya biar cantik ya. Berarti setengah akar 2 ditambah akar 3. Berarti setengah akar 2 dikurangi akar 3. Nah ini ternyata bentuk ini. Ini itu sama aja A plus B kali A min B. Ya kan? A plus B kali A min B. Sama kan A-nya? B-nya juga sama kan? Dikalikan A plus B kali A min B. Apa? Di sini. A kuadrat min B kuadrat kan? Nah, maka menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti sama dengan A kuadrat. Berarti setengah akar 2 kuadrat min B kuadrat. Maaf ya, akar 3 ya. Akar 3 kuadrat. Setengah akar 2 dikuadratkan 1/4 kali 2 setengah ya. Setengah dikurangi 3. Berapa? Negatif 2 setengah. Min 50% negatif 2 setengah. Oke. Kita lanjut soal selanjutnya nanti di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.